إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا
واتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. معاشر المسلمين جماعة الجمعة rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita yang tiada henti, baik nikmat-nikmat lahiriah maupun nikmat-nikmat batiniyah. Oleh sebab itu, sebagai hamba Allah yang beriman, kita dituntut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang kita wujudkan dalam bentuk amal nyata, baik berupa perbuatan maupun ucapan. Maka segala perbuatan dan ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari mesti kita sesuaikan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Baik tuntunan secara langsung melalui kitabnya maupun melalui sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dengan cara inilah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita akan meraih dua kebaikan. Kebaikan di dunia saat ini, dan yang kedua kebaikan di akhirat kelak. Dua kebaikan inilah yang selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sudah memasuki hari yang kedua di Madrasah Ramadaniyah. Madrasah Ramadan, di mana di madrasah ini kita digembleng baik secara mental, secara spiritual, dan juga fisik. Suatu pendidikan yang komprehensif, pendidikan yang bersifat menyeluruh, bukan hanya dari sisi ubudiyah saja, tapi semua sisi kita dapatkan melalui tarbiyah Ramadaniyah. Secara mental kita digembleng untuk memiliki mental yang kuat. Dan hanya orang yang bermental kuatlah yang sanggup untuk berpuasa itu. Orang yang keimanannya kuat, yang sanggup menahan haus dan dahaga, lapar dan dahaga selama hampir 14 jam. Karena Allah, bukan karena sekedar partisipasi, bukan karena ikut-ikutan tren, bukan juga karena sedang melakukan upaya medis, tapi berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisam, dasarnya karena iman dan karena ihtisab, berharap pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini satu-satunya ibadah yang sangat rahasia dibandingkan dengan ibadah lainnya. Disinilah mental kita diuji. Ada orang yang tahan ketika diuji, ketika banyak orang, ketika banyak yang menyaksikan. Namun ketika sedang berada sendirian, dia tidak tahan. Dia tidak lulus dengan ujian itu. Pada saat berpuasa, mental kita diuji. Bagaimana amal yang rahasia ini tetap konsisten. Satu-satunya amal yang paling rahasia di antara amal-amal yang kita lakukan adalah amal puasa.
Tidak ada orang lain yang tahu. Di antara orang-orang yang sedang tidak makan dan minum, ada orang yang tidak makan dan minum karena memang tidak ada makanan dan minuman. Ada orang yang tidak makan dan minum karena sedang menjalani diet. Ada orang yang tidak makan dan minum karena berharap ridho Allah, berharap rahmat Allah, yaitu puasa. Bentuknya sama, keadaannya sama, tetapi isi hatinya berbeda. Dan isi hati itulah hanya Allah yang tahu. Maka syaratnya dua, yaitu iman dan wahtisab. Berbeda dengan amal lainnya. Amal lainnya kita sholat ada orang yang melihat, kita bersedekah ada orang yang menerima. Apalagi kita berangkat pergi haji, hampir satu kampung diundang semuanya. Tapi untuk puasa hadirin rahmatullah, tidak ada orang yang tahu secara pasti siapa yang sedang berpuasa karena Allah. Inilah latihan mental kita. Dalam berpuasa inilah kita dilatih untuk selalu menghadirkan pengawasan Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Muraqabatullah, artinya merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya berpuasa ini karena manusia, tentu hanya ketika ada temannya saja. Ketika sedang berada dalam kondisi sendirian di ruangan yang tertutup, dijamin tidak ada orang lain yang masuk, dia akan berbuat curang. Dia akan melanggar aturan-aturan puasa. Hadirin jamaah rahimakumullah, muraqabatullah inilah yang harus menyertai kehidupan kita selaku orang yang beriman, sehingga implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari selalu hadir pengawasan Allah, sehingga kita akan selalu hati-hati, kita akan selalu konsisten menjalankan perintah-perintah sesuai dengan batas kemampuannya, dan juga meninggalkan semua bentuk-bentuk larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merasa sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Artinya dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, pengawasan Allah selalu hadir mengintai kita. Berbeda dengan pengawasan manusia, ada batas waktu, ada juga batas tempatnya. Dibatasi oleh ruang, hanya yang ada di dalam ruangan inilah yang dapat kita lihat. Di luar ruangan, apalagi yang jauh dari ruang kita, tidak mungkin seorang manusia bisa melihatnya. Demikian juga waktunya sangat terbatas. Hanya saat ini yang dapat kita jangkau, sedangkan saat yang akan datang kita belum tahu. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, muraqabatullah inilah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi kita. Bukan hanya dalam kehidupan ibadah saja, bukan hanya dalam bentuk ibadah mahdhah saja, ibadah yang secara khusus, tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan ekonomi, maka dalam menjalankan ekonomi kita selalu hadir pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada seorang pun yang berani curang, tidak ada seorang pun yang berani mengurangi timbangan. Demikian halnya dalam mengais atau dalam menjemput rezeki yang Allah janjikan, maka selalu hadir pengawasan Allah. Maka tidak akan berani seorang pun yang beriman untuk menipu. Tidak ada seorang pun yang beriman kemudian berbuat curang.
dalam berbagai bentuknya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena itulah ketika Allah Subhanahu wa taala telah kabulkan permintaan kita sejak bulan Rajab, yaitu agar disampaikan umur sampai dengan Ramadan, dan sampai dengan saat ini Allah telah kabulkan doa-doa kita. Marilah kita manfaatkan madrasah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kita ikuti kurikulum pendidikannya dengan sebaik-baiknya, dengan rasa iman, dengan landasan iman dan ihtisaban, bukan karena keterpaksaan, juga bukan karena ikut-ikutan teman. Semoga kita semuanya senantiasa diberikan bimbingan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mengemban amanat dalam kehidupan ini dengan husnul sampai dengan akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. فصلوا وسلموا على هذا النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال من يتولى أمورنا واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مطمئنة واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة مسلمة مباركة تجري فيها أحكامك التي شرعت لنا يا ربنا. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال من يتولى أمورنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين خاصة في غزة. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا.
اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم عليك باليهود والصهيونيين. يا قوي يا متين، أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وزلزل أقدامهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.